Selamat datang para peserta pelatihan Reskilling dan Upskilling tahun 2025 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Farika Chandrasari. Saya merupakan Widya Iswara yang ada di BBPPMPV Seni dan Budaya. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang assessment atau penilaian yang ada dalam pembelajaran mendalam atau deep learning yang menjadi program pemerintah di tahun 2025 ini. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah pada tahun 2025 ini telah menerapkan kurikulum baru, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Salah satu komponen di dalam pembelajaran mendalam adalah assessment atau penilaian. Assessment atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk dapat mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar siswa. Assessment atau penilaian ini dapat menggunakan berbagai macam teknik atau instrumen penilaian yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Assessment atau penilaian ini memiliki beberapa prinsip, yaitu berkeadilan, edukatif, dan objektif. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita agar melakukan assessment atau penilaian yang sesuai kepada para peserta didik? Assessment pada pembelajaran ini ada dua, yaitu assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam dengan mempertimbangkan 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Assessment formatif merupakan assessment yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Assessment formatif berupa assessment di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid dalam mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Assessment di dalam proses pembelajaran ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberikan umpan balik yang tepat bagi guru. Brainstorming. Brainstorming usually takes place before introducing a new topic. Teachers use brainstorming to get an idea of what their students already know about a topic. Ask some examples of predator-prey relationships. Then list the examples on the board. The good part is students will also learn examples of predator and prey as you brainstorm. Brainstorming is a great assessment for gauging a class's prior knowledge on a topic. Third, exit tickets. Used mainly at the end of a lesson, hence the word exit. The teacher will ask an essential question. Question that revolves around a big concept of the lesson. Formative assessments are always meant to be quick. Give students about 2 or 3 minutes only. Students are given a small slip of paper. The question is answered on the slip of paper. You can use exit tickets to track implementation of standards throughout the course. Exit tickets are best used for assessing a lesson's overall objective or goal. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara keseluruhan. Asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai ketercapaian hasil belajar sebagai dasar penentuan untuk kenaikan kelas
dan kelulusan dari satuan pendidikan. Examples of summative assessments. First up, portfolios. They are great alternative assessments for students who struggle with test-taking skills. Next, projects. These are my favorite. Students appreciate project assessments from their teachers. Interviews. They are not typical, but teachers can learn a lot about student knowledge by simply asking questions. Next up, essays. Essays usually require higher order thinking skills and depth when questions are worded properly. Tests. Tests may be standardized like a PARC or teacher created like midterms and finals. Lastly, presentations. Being able to present shows mastery as well as develops speaking skills. Dalam pembelajaran mendalam, ada konteks yang diharapkan, yaitu mendorong adanya transferable skill agar murid dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Assessment yang digunakan bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai, merancang aktivitas belajar untuk mendorong murid bisa naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks, dan memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Bapak Ibu peserta pelatihan Reskilling dan Upskilling tahap 3 tahun 2025 yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.